Ladies and gentlemen. Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, memiliki beberapa catatan penting usai Australian Open 2023. Anthony Sinisuka Ginting yang menjadi harapan terakhir tunggal putra harus kandas pada babak perempat final. Akan tetapi, kekalahan yang sulit diterima didapat Jonathan Christie saat tersingkir pada babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500 itu. Jonathan menyerah 2 game langsung dari wakil Malaysia, Ngeth Ziong, dengan skor 20-22, 15-21. Persoalan kembali datang dari fokus dan mental pemain saat bertanding. Sebuah kesalahan yang masih terus terulang saat Jonathan yang sudah mampu memimpin cukup jauh namun bisa terkejar. Ketika menghadapi Ngeth Ziong, Jonathan bahkan sudah mencatatkan keunggulan yang cukup nyaman pada akhir game pertama dengan skor 17-11. Namun Ngeth rupanya tidak menyerah. Tunggal putra peringkat 21 terus menekan Jonathan sampai akhirnya dapat menyamakan kedudukan pada 18-18. Smash lurus Jonathan ke arah forehan membuka kembali keunggulannya pada 19-18. Game point juga dicetak Jonathan duluan usai memenangi adu drive. Akan tetapi, tekanan dari Ngeth membuat Jojo kurang tenang. Justru Ngeth yang dapat merebut game pembuka usai mencetak 4 angka beruntun dengan skor 22-20. Permasalahan itu yang menjadi catatan penting Irwansyah yang harus diperbaiki jelang 2 pekan bergulirnya kejuaraan dunia 2023. Irwansyah berpendapat bahwa hal itu terjadi karena Jonathan mengubah cara main pada poin-poin akhir. Padahal, dia sudah mendapat banyak poin dari cara main yang diterapkan, ucap Irwansyah. Namun, ketika tinggal membutuhkan 1 poin lagi untuk menang, dia mengubah pola main yang seharusnya tidak dilakukan. Ini menjadi catatan bagi Jonathan dan saya sebelum kejuaraan dunia, kata Irwansyah seperti yang dikutip bolasport.com dari Kompas. Kasus serupa juga dialami Jonathan pada babak perempat final kejuaraan dunia 2022. Saat itu Jonathan kalah secara menyakitkan dari wakil Taiwan, Chou Tin Chen, dengan skor 21-14, November 21, 2022. Keunggulan 7 angka Jonathan pada game ketiga dengan skor 18-11 harus tersusul. Chou mampu mencetak 9 angka beruntun untuk membalikkan keadaan menjadi 20-18. Walaupun Jonathan sempat memaksa set point, namun tetap berakhir dengan kekalahan. Permasalahan ini yang tampaknya akan menjadi persiapan khusus dari pelatih tunggal putra Indonesia. Apalagi status unggulan akan dimiliki oleh 2 wakil tunggal putra Indonesia pada kejuaraan dunia 2023 yang digelar di Copenhagen, Denmark pada 21 hingga 27 Agustus 2023. Adalah Anthony Ginting yang akan menjadi unggulan kedua dan Jonathan unggulan nomor 5. Sektor ganda putra Indonesia menuai hasil negatif pada Australian Open 2023, 1 hingga 6 Agustus. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya wakil ganda putra merah putih yang melangkah lebih jauh pada perempat final turnamen BWF World Tour Super 500 itu. Ganda putra nomor 1 dunia itu gagal ke semifinal setelah kalah dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, Korea Selatan, 16-21, 21-15, 14-21. Penampilan Fajar Rian pada perempat final Australian Open 2023 memang tidak seperti yang diharapkan. Saat melawan Kang Seo, mereka masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Fajar Rian masih banyak error, kata pelatih kepala ganda putra nasional Indonesia, Heri Iman Tirngadi, dalam rilis PBSI. Momen saat mereka unggul 6-3 pada game ketiga sebenarnya sudah membuat pasangan Korea sudah goyah. Lawan sudah panik. Tetapi begitu momennya hilang, lawan bisa menyusul dan semakin percaya diri, ucap pelatih yang akrab disapa dengan Heri Ipi ini. Sementara itu, Fajar Rian tertekan dan akhirnya banyak salah sendiri. Setelah itu, pasangan Korea malah bisa berbalik dan semangat lagi. Dari sisi teknik, pembukaannya Fajar Rian harus diakui memang kalah, ucap Heri.
Permainannya monoton. Harusnya saat game ketiga, variasi pembukaannya bisa lebih kreatif. Lebih kaya lagi, aku Harry. Dengan hasil ini, performa Fajar Rian yang mengikuti 3 turnamen beruntun, memang menurun. Pada Korea Open 2023, Fajar Rian bisa maju ke final. Pada Japan Open 2023, pasangan berakronim Fajri itu bertahan hingga semifinal. Namun, pada turnamen ketiga mereka beruntun malah terhenti pada perempat final. Ganda-ganda kita yang lain, performanya memang belum bisa konsisten. Leo Daniel, Pram Yere, atau Bagas Fikri memang bisa mengejutkan dengan mengalahkan ganda putra papan atas dunia, tutur Harry. Tetapi, di lain hari mereka kalah. Pram Yere yang kurang bisa memberikan perlawanan sepadan kepada Hoki Kobayashi. Performa mereka saya ibaratkan masih seperti roller coaster, ujar Harry. Debut pasangan racikan baru ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat akan berlangsung di 2 turnamen beruntun yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penantian menunggu duet pasangan senior-junior tersebut akhirnya tiba. Kombinasi Kevin Rahmat tak lama lagi bakal segera terlihat pada akhir bulan Agustus 2023 ini. Kevin Rahmat terpantau telah didaftarkan pada turnamen debut mereka di ajang Indonesia International Challenge 2023. Menariknya, debut Kevin Rahmat akan langsung dimainkan pada 2 turnamen beruntun. Setelah Indonesia International Challenge 2023, 25 Agustus, 3 September, mereka akan langsung kembali berjuang menuju turnamen BWF Tour. Aksi Kevin Rahmat akan berlanjut menuju Indonesia Masters 2023 Super 100 yang berlangsung pada 5 hingga 10 September 2023. Menurut rencana, Indonesia Masters 2023 Super 100 tersebut akan digelar di GOR PBSI Pancing Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kevin Rahmat bahkan berpotensi langsung jadi pasangan unggulan pada 2 turnamen tersebut. Nama Kevin Rahmat sejatinya masih menjadi pasangan yang benar-benar baru dalam peta persaingan ganda putra dunia. Keputusan menurunkan Kevin Rahmat dari turnamen level di bawah BWF World Tour tidak lepas dari pertimbangan berbagai hal. Sebagaimana yang pernah diucapkan Harry Iman Pierngadi selaku kepala pelatih ganda putra PBSI pada beberapa waktu lalu. Poin ranking mereka harus dihitung dulu untuk mengetahui posisi dalam ranking dunia, tutur Harry Iti, akhir Juni 2023 lalu, dikutip dari Kompas. Setelah itu baru bisa memilih turnamen. Jadi, saya belum bisa menentukan mereka akan mulai bertanding di mana. Saat ini, ada yang lebih penting yaitu menyiapkan Rahmat dalam latihan agar bisa mengimbangi Kevin, lanjut Harry. Setelah melalui perhitungan tim pelatih, mereka berhasil mendaftarkan diri ke 2 turnamen tersebut berkat notional point mereka yang dijumlahkan senilai 28.781 poin. Terlepas dari itu, penunjukan duet Kevin dengan Rahmat dilatar belakangi untuk mengisi kekosongan partner Kevin, yang biasanya diisi Marcus Fernaldi Gideon. Marcus Gideon harus kembali naik meja operasi akibat cedera di tumit. Selama menunggu Marcus sembuh, Harry Iti memasangkan Kevin dengan pemain muda yang kemudian terpilihlah nama Rahmat, setelah melalui proses diskusi. Penunjukan Rahmat sebagai partner baru Kevin tidak lepas dari faktor psikologis. Keduanya sudah masuk kategori ganda putra utama di pelatnas PBSI yang sudah sering berinteraksi dan berlatih tanding bersama. Sedangkan dengan Daniel Edgar, yang masih di kategori ganda putra pratama, lebih jarang bertemu dan berinteraksi. Ini yang tidak diketahui banyak orang, faktor psikologis sangat penting diperhatikan saat membentuk pemain ganda, kata Harry Iti. Kalau dengan Daniel Edgar, Kevin khawatir Daniel akan terlalu sungkan padanya karena rentang mereka terlalu jauh. Daniel adalah pemain pelatnas pratama, imbuhnya. Di sisi lain, Rahmat Hidayat sendiri punya pengalaman jadi partner dadakan seniornya setelah pernah berpasangan dengan Pramudia Kusumawardana saat menunggu Yeremia Ericio Ceyacop Rambitan pulih dari cedera. Hasilnya, saat itu debut Pram Rahmat berbuah manis dengan torehan gelar juara Indonesia International Challenge 2022 dan Indonesia Masters 2022 Super 100. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Rian Ardianto sukses melangkah ke perempat final Australia Open 2023 dengan mulus. Bertanding melawan wakil Chinese Taipei, Chiang Chien-wei Wu Xuanyi, Fajar Alfian, Rian Ardianto sukses menang dalam 2 set dengan skor 21-10, 21-10.
Pertandingan di set pertama ini awalnya berjalan keras yang mana posisi sempat bermula 2-2 terlebih dahulu.